Gelang GPS yang terpasang di kaki Hogi Minaya resmi dilepas siang. Hogi merupakan suami di Sleman yang sempat ditetapkan sebagai tersangka setelah membela istrinya dari aksi penjamretan pada April 2025. Kasus tersebut menyita perhatian publik karena berujung pada tewasnya dua pelaku jamret. Penyelesaian perkara akhirnya ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif. Hogi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua penjamret meninggal dunia. Sementara itu, kasus penjamretan telah dihentikan penyidik Polresta Sleman dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, karena kedua pelaku tewas. Gelang GPS di kaki Hogi Minaya resmi dilepas. Gelang GPS atau detection kit dipasang di kaki Hogi setelah ia ditetapkan sebagai tahanan kota saat berkas perkara tahap 2 dilimpahkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah perkara disepakati diselesaikan secara restoratif justice, Jaksa Penuntut Umum resmi melepas alat pengawasan elektronik tersebut. Jamret itu berhenti, tapi dia nggak mau berhenti dan dia dengan kelalaiannya sendiri nabrak tembok. Benar-benar saya suami saya dilakukan. Harapan saya suami saya dapat keadilan karena yang dilakukan suami saya itu murni pure membela saya, membela haknya apa yang jadi haknya suami saya gitu mas. Jadi saya pengennya ya suami saya benar-benar dapat keadilan. Kalau dari kejaksaan ada upaya restoratif berdampak? Iya ada. Atas penetapan sebagai tersangka itu respon jenengan dan suami seperti apa? Jelas shock mas. Jelas saya sama suami jelas nggak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu katanya oh enggak ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan jamret dan segala macam jadi nanti nggak sampai ke situ makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Yang bilang nggak akan jadi tersangka itu siapa awalnya? Ya sebenarnya nggak bilang sih tapi apa namanya keyakinan pribadi. Iya keyakinan saya pribadi dan karena saya melihat itu benar-benar kami yang di sini yang jadi korban ya mas. Yang di sini kan yang jadi korban saya. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa itu nggak ada kepikiran. Bu, ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Dari keluarga tidak meminta sesuatu? Keluarga korban maksudnya? Keluarga penjamretnya? Keluarga penjamretnya? Saya kebetulan komunikasi baru hari ini sama keluarga jamretnya setelah ada pelimpahan kasus ke kejaksaan. Baru saya tadi telepon ya. Karena selama ini saya nggak punya akses ke sana, saya nggak ada nomor teleponnya, saya nggak ada ada akses ke keluarga jamret itu. Baru tadi saya menyampaikan permintaan maaf bahwasanya semua kejadian ini saya sama suami nggak pernah mau kejadian ini, mungkin keluarganya juga nggak mau kejadian ini juga. Korban itu dua ya berarti ya, atau jamret itu dua yang meninggal dunia ya? Bu, dari pihak polisian ada nggak ada permintaan semacam uang misalnya untuk kasus ini ditutup atau seperti apa? Enggak ada. Bu, kalau jarak antara kejadian dengan penetapan tersangka itu berapa lama? Sekitar 2-3 bulan mas. 2-3 bulan? Iya. Kalau masih ingat kejadiannya tanggal berapa? 26 April 2025. Penetapan tersangkanya ada? Saya lupa. Bulannya? Lupa juga. Tapi selama 3 bulan itu Ibu rutin datang ke polisi, dipanggil pemeriksaan dan segala macam? Kan gitu? iya saya kooperatif. Kemudian setelah suami saya ditetapkan jadi tersangka itu pun suami saya wajib lapor mas. Setiap hari Senin itu datang. Tapi wajib pendampingan hukumnya? Pendampingan hukumnya ya setelah jadi tersangka itu ada pendampingan hukumnya. Cuman kalau wajib lapor kan dari dampingi. Suami saya datang sendiri. Bu, proses saat ini apa Bu? Tadi dipanggil ke Kejari apa? Prosesnya ya cuma mas, karena kemarin sudah pelimpahan tugas, jadi tadi saya difasilitasi oleh kejaksaan untuk dimediasi oleh keluarga korban. Ibu sempat nanyakan loh Bu, kalau kasus penjamretannya tuh bagaimana? Ini tersangka ini karena penjamretannya apa lalu lintasnya? Kalau yang sekarang tersangkanya ini lalu lintasnya. Yang kasus penjamretannya? Itu katanya sudah ditutup mas karena jamretnya mati kan. Hasil mediasi dengan keluarga korban dan kejaksaan tadi difasilitasi kejaksaan hasilnya juga? Intinya keluarganya korban juga keluarganya jamretnya ya.
itu juga baru mau diskusi keluarga dulu. Saya juga menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya Mas, sama keluarga korban ini. Intinya nggak korban ya, semuanya saya di sini juga korban, saya di sana juga korban. Ya, kejadian pada saat itu kan di luar kendali kami semua. Tadi saya menyampaikan itu ke keluarganya, saya juga sudah minta maaf. Berarti belum ada keputusan ya? Belum. Di audiensi hari ini ya? Enggak, jadi tadi cuman karena saya ditanyain pernah berkontak dengan keluarga belum, dan saya bilang belum, makanya tadi difasilitasi, di mediasi. Oh, di kejaksaan? Iya, Nah, sekarang sudah komunikasi sama keluarga? sudah. Kalau harapan itu? Harapan saya ya suami saya dapat keadilan. Harapan saya benar-benar ada di TKP, saya lihat apa yang dilakukan suami saya benar-benar ditabrak, suami saya mepet, masih ngasih jeda ruangan untuk jambret untuk berhenti, tapi dia nggak mau berhenti, dan dia dengan kelalaiannya sendiri nabrak tembok. Benar-benar saya lihat suami saya di situ ngapa-ngapain. Harapan saya suami saya dapat keadilan, karena yang dilakukan suami saya itu murni pure membela saya, membela haknya, apa yang jadi haknya suami saya gitu Mas. Jadi saya pengennya ya suami saya benar-benar dapat keadilan. Kalau dari kejaksaan ada upaya restoratif justice berdamai sama keluarga? Iya, ada diupayakan. Jadi tadi dari pihak kejaksaan memfasilitasi supaya ada jalan damai. Ya, Pak Kapolres, buat informasi terkait yang lagi viral ini soal kasus apa ya, diduga jambret meninggal terus ternyata ada yang menjadi tersangka, itu sebenarnya seperti apa sih Pak dari polisi? Oh ya, baik. Perkara itu sekitar bulan April ya, terjadi bulan April. Kemudian pada saat itu ada ibu-ibu yang sedang naik motor di Jalan Janti. Kemudian ibu tersebut dijambret oleh dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kemudian menjambret, pada saat menjambret pelaku tersebut melarikan diri. Namun pada saat itu kebetulan suami daripada ibu tersebut sedang mengemudikan mobil di sebelah kanan. Kemudian setelah mengetahui sepeda motor tersebut, istrinya dijambret, kemudian pelaku jambret dikejar oleh suaminya tersebut. Pada saat pengejaran terjadi beberapa senggolan, ya, yang terakhir di senggol terakhir terjadi motor tersebut tertabrak. Kemudian pelaku jambret itu terpental sehingga pelaku jambret tersebut meninggal dunia di tempat. Nah, terhadap penanganan perkara ini ada dua yang ditangani. Yang pertama kasus curas ya, pelaku curas. Penjambretan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Nah, kemudian terkait itu Satlantas Polresta Sleman sudah melakukan langkah-langkah mulai dari tindakan pertama tempat kejadian perkara, kemudian pengolahan tindak pidana TKP, kemudian melakukan pencarian bukti-bukti termasuk CCTV, kemudian memeriksa saksi-saksi termasuk saksi ahli dari UGM. Kemudian pemberkasan lengkap dan jaksa telah menyatakan sudah lengkap dan perkara telah dilimpahkan di kejaksaan. Dalam penanganan ini kami juga tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, sehingga pada saat ini berkas tersangka maupun barang bukti sudah dilimpahkan di kejaksaan.
untuk dilakukan proses lebih lanjut. Demikian yang perlu saya sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, Assalamualaikum. Ini ada peristiwa menarik ya, memprihatinkan dalam konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta. Jadi ada ibu-ibu dijamret oleh 2 orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Lalu suami ibu tersebut yang mengendarai mobil bernama Pak Hogi Minaya mengejar kedua penjamret tersebut. Dalam peristiwa pengejaran tersebut, si jambret ya menabrak tembok dan keduanya tewas. Jadi bukan ditabrak oleh si Pak Hogi ini. Jadi kejar, dipepet berapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri menabrak tembok dan tewas. Kemudian Pak Hogi dijadikan tersangka oleh Polres Sleman dan dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya. Nomor 22 tahun 2009. Intinya ini soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam berkendara. Nah, kejaksaan juga sudah menerima perkara ini dan akan melimpahkan kembali ke pengadilan. Ya, ancaman hukumannya ini 6 tahun. Ya. Kami Komisi 3 sangat prihatin dengan peristiwa ini. Ya. Dan kami mempertanyakan ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi ya. Karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Jadi KUHP baru dan KUHP baru adalah penegakan hukum yang sangat-sangat progresif. Jadi 2 produk hukum tersebut ya bertendensi pada penegakan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum. Itulah mengapa kita bersyukur KUHP baru dan KUHP baru sudah disahkan. Sehingga perkara seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.